Hai lokal pips, weekend ini pada mau nonton konser di mana nih? Ayo, siapa yang udah kangen nonton konser? Setelah pandemi ini, rasanya belum banyak lagi musisi-musisi yang beraksi di atas panggung. Untuk itu, Plus 62 Network bakal ngajak nostalgia nih untuk mengenang momen-momen terbaik selama nonton konser musisi idola. For those about to rock, we salute you. Nama gue Reza, gue dari Plus 62 Network. Halo, nama gue Rocky dari Plus 62 sebagai Project Management. Halo, nama saya Rio, saya Creative Design di Plus 62. Halo, gua Roy. Gua di Plus 62 sebagai tim marketing. Job desk gua adalah content editor. Dan ini akun Instagram gua ya. Follow ya. Musik, gimana ya? Dari kecil gue tuh udah dikenalin sama keluarga gue dengan musik. Nyokap gue sering banget karaoke The Beatles di rumah. Jadi mau nggak mau gue pasti akan ada di samping nyokap gue waktu nyokap gue karaoke The Beatles. Bokap gue pecinta The Rollies, Deddy Stansa. Gila, bokap gue The Rollies banget. Jadi memang musik ini udah mendarah daging di gue. Tapi keluarga gue tuh nggak ada yang bisa main alat musik. Musik menemani saya di setiap kegiatan lah ya. Dari kerja, menjalankan hobi, sampai untuk relaksasi juga mungkin. Musik itu buat gue soundtrack kali ya. Jadi di kehidupan tuh ya kalau bangun tidur, lo kerja, lo dalam perjalanan ke kantor, itu pasti gue dengerin musik. Gue hampir setiap hari mendengarkan musik, mulai dari bangun pagi. Maksudnya ketika gue mau mandi pasti gue akan nyalain musik, kayak gue udah punya theme song atau soundtrack ketika gue aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Makna konser, gue sih nonton konser ya tujuannya sih buat have fun sih. Kebetulan gue tuh kerja di media, kebanyakan gue kerja, jadi ada banyak name tag waktu gue bisa nikmatin nonton banyak konser dari salah satu ini Java Jazz, ada juga Synchronize, ini kayak Synchronize awal-awal nih, terus ada lagi DWP, banyak sih, terus ada Jazz Prambanan, Jazz Gunung, ini juga asik nih. Jadi konser itu bagi gue ya ajang gue seneng-seneng ngeliat pemusik, band, ya mau band mau apapun tampil live di depan kita. Performance-nya pasti beda kalau dengerin di rekaman sama aslinya, pasti ada improve-nya dari mereka ya kayak gitu sih. Jadi lebih ke arah have fun-nya sih kalau gue ya. Konser itu bagi gue kayak semacam apa ya, karena gue suka musik, jadi gue datang ke konser tuh kayak ritual aja gitu, kayak something yang tempat gue bisa mengekspresikan kesukaan gue terhadap musik. Apalagi kalau band yang gue datang ini yang gue suka banget dan gue bisa lepas di situ. Apa ya, tempat yang membuat gue happy, karena gue bisa sing along dengan orang-orang yang menyukai penyanyi atau band yang sama dengan gue. Jadi ketika gue nyanyi, orang di samping gue nyanyi, orang di depan gue nyanyi, itu gue kayak merasa energi gue tuh kayak memuncak lah. Kalau buat gue pribadi sih, dari dulu gue nonton konser sebenarnya gue pengen, gue seneng aja gitu ngelihat sebuah band atau sebuah artis gitu ya perform. Gue pengen menikmati dari karyanya mereka gitu, nah secara langsung, terus dari mulai musiknya, terus performance panggungnya, kemudian makin kesini gue juga belajar sama orang-orang yang menyelenggarakan si acara musiknya, gitu. Kayak gimana caranya mereka koordinasi dengan timnya buat datangin penonton, terus abis itu gimana mereka kemasnya gitu. Kalau konser mungkin bukan konser ya sebutannya, lebih ke festival. Itu ini yang emang maksudnya emang gua niat datang ke situ untuk nonton itu festival. Itu PL Fair di tahun 2000. Itu bintang tamunya
kalau nggak salah ya, itu ada Dewa, ada Naif, habis itu ada siapa lagi ya? Kayak yang terkenal tuh 2 itu. Dan karena gue suka Naif, gue nonton di situ. Green Day 1996, Istora. Istora apa tenis indoor ya? Ya pokoknya itulah, pokoknya. Itu gua masih 1 SMP dan gua waktu itu inget banget, gua pas mau nonton konser itu tuh pas besok itu gua ujian waktu itu. Ujian untuk naik kelas gitu. Jadi agak susah tuh ya kayaknya waktu itu untuk minta izin nih. Jadi banyak carmuk-carmuk dan strateginya dulu gitu ya, biasalah minta izin ke orang tua di umur segitu, nonton konser pula ya kan, Green Day pula. Gimana menurut lo? Nonton pertama, konser pertama, gue masih inget, gue SMP kayaknya. Salah satu musisi dari Inggris, namanya Greg David. Serius, gue nonton itu tuh. Gue nonton pertama kali diajak temen gue, dia ada free tiket, terus kayak nggak tahu mau ngajak siapa, terus kayak gue mau lihat dong konser tuh kayak gimana sih gitu. Akhirnya gue ikut temen gue pertama kali, itu yang gue nonton. Di waktu itu kalau nggak salah di Stora Senayan kali ya, kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah ingat. Itu. Dewa. Gua bala Dewa sih kebetulan. Jadi konser pertama yang gua datengin itu dulu Dewa. Zamannya Once, era Once. Itu di tahun 2003. Gua masih kelas 2 SMP kali. 2 SMP gua nonton Dewa itu lagi ngadain tour 25 kota, nama konser Atas Nama Cinta. Oh ya, gue masih punya nih apa ya, kayak bisa dibilang trofinya kali ya, yang gue kumpulin nih. Ini Dewa Atas Nama Cinta konser tahun 2003, pembukanya Ari Lasso. Walaupun mereka nggak sepanggung, jadi waktu itu Dewa sendiri, Ari Lasso sendiri, tapi menurut gue ini kayak terobosan di mana Ari Lasso mau gimana ya, jadi band pembukanya Dewa di tahun itu. Jadi ini berkesan banget buat gue karena ini konser pertama gue dan gue bala Dewa, jadi kayak pecah aja gitu. Itu di JCC 2003, Dewa Atas Nama Cinta 2003. Konser terbaik menurut gue ini sih Java Rocking Land. Waktu itu gue nonton Cranberries, itu festival. Selain Cranberries tuh ada Mew, kalau nggak salah ya, yang main di hari yang sama. Terus ada Stereophonic, tapi yang buat gue berkesan si Cranberries karena itu kayak konser terakhirnya si Cranberries, terutama Dolores sebelum dia meninggal, dan itu kayaknya juga terakhir dia konser di Jakarta dan tour ke seluruh dunia gitu. Sebenarnya kalau dibilang terbaik, semuanya terbaik. Kayak gue pernah nonton konser, karena gini, konser pas gue nonton itu ada plus minusnya. Jadi gue kayak pernah gue nonton konser NoFX itu pertama kalinya gue datang konser punk dari luar. Habis itu isinya semuanya anak-anak punk yang pas di berapa lagu terakhir gitu, itu jebolannya dibolehin masuk, itu banyak banget sampai ratusan, tiba-tiba jadi rame banget. Itu menurut gue ada momen-momen lucunya. Habis itu kayak gue nonton Stone Roses pas mereka lagi reunian, tiba-tiba main di Jakarta, gue dateng, itu momen reuniannya mereka karena ya buat gue suka denger lagunya, udah bubar, tiba-tiba mereka reunian dan datang ke Jakarta, itu kan gak expect banget. Tapi kalau yang berkesannya lebih mungkin ya pas gue nonton Cranberries di Java Rocking Land itu tahun 2011 ya kalau nggak salah. Konser terbaik, wah kalau ngomongin konser terbaik banyak ya. Tapi kalau misalkan yang bikin gue gemeter itu mungkin salah satunya Deftones. Karena Deftones tuh buat gue dulu kayak wah hero banget lah, my idol banget gitu, dan gue nggak pernah miss semua albumnya. Dan tiba-tiba gue tahu Deftones akan konser di Jakarta, wah kayaknya yang udah bener-bener wah bela-belain nggak apa duit buat jajan tuh ditabung banget gitu. Satu yang paling epic buat gue.
karena gue bener-bener bertemu seorang idola. 2013 Metallica live di GBK. Gue juga masih punya tiketnya. Oh, pada waktu itu gue bukan tiket, Deng. Pada waktu itu gue kerja di media. Dan gue bertugas di situ sebagai media. Kenapa ini berkesan banget? Karena selama ini tuh gue cuma denger dari keluarga gue kalau Metallica tuh pernah datang ke Jakarta tahun 93 dan itu hancur, rusuh, bakar-bakaran. Kebetulan keluarga gue suka dengan Metallica. Jadi begitu Metallica datang tahun 2013, yang nonton bukan gue doang, bokap gue nonton, kakak perempuan gue nonton, kakak abang gue yang laki juga nonton. Kecuali ibu gue pengen nonton, ibu gue juga Metallica banget loh. Dia apal loh dengan lagu Metallica, tapi karena ibu gue usianya udah tua, takut terjadi kerusuhan seperti yang 93, walaupun itu tidak terjadi di 2013. Jadi ya, ini tuh gila, the best, soundnya oke banget. Walaupun gue dapet yang kelas tribun karena media, dapet kelas tribun, tapi gue gue nggak bisa nahan untuk nggak berdiri. Jadi gue berdiri dan gue nyanyi lagu-lagunya. Gila, ini gila. Gila. Oke, ini menarik nih, konser sebelum pandemi. Seingat gue ya, 2020, karena kan pandemi itu di Indonesia tuh Maret kalau nggak salah. Februari gue masih sempet nonton Dewa lagi. Itu tur bintang 5 20 tahun di Bandung. Isu coronanya udah ada, tapi Indonesia tuh belum ada suspek number one. Jadi waktu itu masih dibolehin konser. Dewa masih konser di Bandung untuk merayakan 20 tahun bintang 5. Itu konser terakhir sebelum pandemi yang gue tonton. Jadi lucunya adalah konser pertama yang gue tonton Dewa. Konser terakhir sebelum pandemi Dewa. Nggak tahu, ini secara kebetulan aja karena kan gue nggak tahu kalau bakal ada pandemi. Ini gue nonton di Adams. Itu 2019, album terakhirnya mereka yang launching. Itu di salah satu tempat di Kemang. Gua pun datang ke situ dengan kondisi udah full book. Jadi gue kayak nonton dari luar areanya mereka main gitu. Tapi cuma kedengeran audionya doang gitu. Tapi gue nggak lihat. Gue lihatnya kayak orangnya banyak ketutupan lah gitu. Banyak ketutupan orang lagi konser. Terakhir kali gue nonton konser sebelum pandemi, kalau nggak salah ya, kayaknya sih Java Jazz waktu itu. Java Jazz tahun 2020 ya, udah pasti ya. Jadi tahun segitu. Yang gue suka sih waktu gue nonton itu, gue terkesima ngelihat seorang Jamie Aditya sih dengan soul musicnya yang apik parah. Tahun 2019 Adrenalin, lebih ke festival sih. Itu maksudnya gue mau nonton Sweat, tapi karena gue ada event, gue udah beli tiket 2 hari. Karena ada event, gue akhirnya nggak nonton Sweatnya. Tapi gue di hari kedua gue dateng, itu ya masih ada lah musisi-musisi lokal kan ke Adrenalin. Ya, jadi gue masih ya kayak nonton Segidok. Habis itu ada, wah gila, gue nonton Steven and Coconut Trees. Tiba udah meninggal juga almarhum sekarang.